Untuk satu itu aku sepakat sama kamu. Karena memang ini masalahnya di Ten Hag sih. Kita nggak bisa mengucilkan, kita nggak bisa mengeluarkan Ten Hag dari segala kekacauan United ini karena dia jadi bagian, dia salah satu yang bertanggung jawab terhadap jeleknya performa United. Dan mungkin faktor kenapa kata-kata miskin taktik itu muncul mungkin karena faktor cedera juga gitu. Tadi aku sempat baca ada yang bilang, ada yang nge-tweet uh, dengan kembalinya Kobbie Mainoo, terus siapa lagi yang kembali dari cedera dan beberapa pemain lain. Wan-Bissaka. Wan-Bissaka itu semalam itu karena faktor dia habis cedera aja sih, jadi masih belum dapet feel di lapangannya. Tapi seenggaknya dia bisa menutup kegoblokannya Dalot dalam defense lah untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Terkait Ten Hag, balik ke Ten Hag itu, apa namanya, kita episode berapa yang bahas soal, kayaknya kita setiap episode tuh sudah dibedah semua itu luar dalamnya. Kalau mengutip kata Ralf Rangnick itu United itu bukan minor tapi open heart surgery. Nah, kita sudah membedah tuh. Kita tuh sudah melakukan operasi ke United dari beberapa episode sebelumnya. Dari segi staf pelatih ya. Balik ke obrolan kita soal fitness levelnya Manchester United yang di episode berapa itu aku sempat menyebut si Guilherme, siapa yang orang Belgia itu, yang staf pelatih United dalam yang bukan semuanya dari Ten Hag, dan bisa jadi itu memang nggak ada kecocokan dari segi metode kepelatihan dan apa yang diinginkan Ten Hag yang kemudian diteruskan kepada pelatih-pelatih United gitu. Faktor berikutnya yang menjadi menurutku krusial di United itu adalah data analis, karena memang kalau sekarang sepak bola kan udah dikit-dikit data analis lah. Data analis yang berhubungan dengan di United itu tahun 2019, 2018, 2019 sebelum COVID lah. Itu United itu data analisnya kalau nggak cuma di rentang antara 5 sampai 10. Nggak lebih nggak kurang gitu kan. Sementara Manchester City, Brentford, Liverpool, Brighton itu data analisnya sampai 20 gitu. Jadi kurangnya orang yang in charge di sektor itu, aspek itu juga mempengaruhi bagaimana United di lapangan dalam hal teknis ya. Terus faktor lainnya juga, aku sih merasa gini, pemain United itu sebenarnya perlu detox sosial media deh. Masalahnya susah kalau mau di detox sosial media Iya, kayaknya. itu dia. Susah kalau misalnya mau detox sosial medianya. Karena sebenarnya nggak masalah kok mau main sosial media. Yang penting menang kok. Gitu kan? Iya, yang penting bagus aja performamu. Kamu nggak Nggak masalah lihat, clubbing sampai tengah malam terus iya, main besok, itu yang penting bagus. nggak lihat itu Jack Grealish sampai ada banyak pun videonya dia mabuk, kelihatan dia telanjang dada, nggak masalah kok. Gitu kan? Tapi treble gitu kan. Jadi Iya, itu cuman dia. ini udah kalahan gitu kan. Masih update-update sosial media gitu. Jadi ya. Tapi soal miskin taktik ya, aku nggak tahu ya. Setiap kali aku melihat Newcastle main, Jason Tindall di lapangan, di pinggir lapangan yang selalu mencuri atensi kamera gitu. Tindall loh. Yang ngasih instruksi ke Almiron semalam sebelum ngegolin itu Tindall loh. Dan balik lagi ke pertandingan semalam Newcastle United sama Muppet United, itu kan faktor fitness level. Kalau misalnya tadi kamu bilang soal United baru beberapa menit babak pertama sudah kelihatan banget kayak berat banget itu bawa tubuhnya, dan seenggaknya sekalipun memang capek nunjukin
attitude kalau kamu masih bisa fight gitu kan. Iya, iya. Contoh paling kecilnya aja, Miguel Almiron lah. Week in week out dia itu lari nggak berhenti loh. Dia tuh baru dia tuh sekalipun dia capek tetap lari ngejar senyum gitu. Lari ngejar senyum gitu. Baru kelihatan capeknya tuh pas ditarik keluar loh. Nah, kamu kalau ngomongin Eddie Howe Eddie Howe dan Jason Tindall lah di Newcastle kan. Ini sebenarnya juga jadi pertanyaan juga kalau misalnya di compare ke United gitu, ke si Erik ten Hag, Steve McLaren gitu sama staffnya, dan ke si apa namanya Ange Postecoglou gitu. Yang Postecoglou, iya ya. Mungkin Arteta karena sudah 3-4 tahun dia menangani kan, jadi pertanyaan gitu, kira-kira kenapa misalnya seorang Eddie Howe, Postecoglou bisa melakukan perubahan yang sedrastis itu di dua klub ini, sedangkan Ten Hag gak bisa gitu. Dan yang sebenarnya perubahannya itu apa ya? Bukan yang, kalau Ten Hag kan sempat ada perubahan tapi yang kayak yang menggebu-gebu gitu loh. Bukan yang slow but sure gitu dia ininya perubahannya. Dia walaupun misalnya dari sisi kemenangan misalnya yang naik turun, dia nggak yang stabil gitu kan. Nah, si Eddie Howe kan awalnya pada saat keluarga apa yang dari investor Arab tiba kan, ya langsung framingnya itu kan nanti bakal beli Mbappe, beli siapa segala macam namanya. Tapi ternyata nggak terjadi, dan Eddie Howe bisa aja menjalankan dengan pemain yang ada gitu kan. Walaupun misalnya kayak tadi kamu bilang masalah Tonali lah, kadang bingung juga kok bisa gitu, walaupun terlepas dari harganya mahal ya. Apa coba daya tariknya seorang Tonali gitu untuk datang ke Newcastle gitu? Dingin Sosok lagi apa yang mau dilihat kotanya. gitu? Dingin lagi kotanya. Cuaca di Inggris itu jadi salah satu pertimbangan biasanya pemain untuk datang ke Liga Inggris kan. Cuaca dan makanan gitu. Dan karena makanannya memang fish and chips doang gitu kan. Jadi itu jadi pertanyaan sebenarnya, kalau misalnya dari segi nama kan tadi kamu juga sempat bilang juga, kalau mau dibandingin Ten Hag dengan Eddie Howe jauh lah gitu, atau dengan Graham Potter lah gitu kan. Masa pemain yang memang punya yang kredibel, yang memang bisa ikuti arahan pelatih dan bisa memberikan impact ke tim, kok nggak bisa datang gitu. Jadi itu jadi pertanyaan juga bagiku, kenapa ya nggak ada satu pelatih gitu yang bisa, mungkin bisa istilah instant impact lah gitu kan. Daya tarik ya, daya tarik. Iya, yang bisa memberikan perubahan secara image gitu. Tapi kita nggak tahu ya, karena memang image Manchester United itu karena itu terlalu besar, memang nggak bisa, mau sosok siapapun mau coba untuk mengcover itu memang udah nggak bisa gitu. Jadi tapi kalau ternyata itu jadi masalahnya, nggak bisa, memang udah cocok ini daftar ulang, nggak bisa gitu kan. Jadi masa harus balik ke Newton Heath lagi kan gitu. Jadi, dan satu ini yang kalau di fans, change-nya fansnya Manchester City yang sampai dibilang besok udah jangan di Manchester lagi, karena memang posisinya Manchester United itu dan Old Trafford itu balik ke London aja katanya kan, karena ini sebenarnya tim di Manchester itu cuma ada Manchester City gitu. Dan sempat dibilang kenapa kayak gitu, karena kalau kita tiba di bandara Manchester, bandara yang stadion yang kelihatan itu ya stadion Manchester City gitu kan. Iya memang di kota. Sedangkan kan Old Trafford itu sangat jauh gitu. Pinggir ya. Iya. Karena ini berhubungan dengan apa komentarnya Facundo Pellistri yang dia jalan-jalan sama pacarnya nggak pernah ada ketemu pakai baju sama City. orang yang pakai baju City gitu kan. Iya. Jadi tapi banter-banter yang kayak gitu sebenarnya biasa aja sih. Harus sejalan juga dengan performa gitu. Jadi Mbak ya sadar diri gitu loh. Iya, arogan boleh gitu, tapi
sadar diri lah. Gitu. Kayaknya istilah jargon slogan United, hated, adored, never ignored, your hate make us stronger, itu kayak sudah nggak berlaku lagi deh. 10 tahun ini itu ditutup dulu, nggak berlaku. 10 Nggak tahun berlaku. terakhir Udah, ini. itu kita tutup 10 tahun, kita tutup lembaran yang lama, ganti lembaran baru, udah 10 tahun cukup udah. Harus cari jargon baru ya. Iya. Forever mediocre. Itu baru. Tapi aku bisa menjawab kegelisahan yang juga sempat aku rasakan soal kenapa manajer seperti Eddie Howe, Ang Postecoglou yang baru setahun tapi bisa mentransformasi klub yang mereka latih gitu. Ini semua sebenarnya dimasukin dalam satu bucket aja. Owner yang tidak membacking pelatih, pelatih yang bingung karena tidak di-backing sama owner, sporting director yang nggak tahu arahnya mau kemana, itu jadi satu paket semua gitu. Kalau misalnya kita melihat skuad United yang sekarang ya, itu sebenarnya hasil tambal sulam dari manajer-manajer sebelumnya. Louis van Gaal yang dipromosikan Marcus Rashford, Anthony Martial, ya kan? Jose Mourinho, Diogo Dalot, ya kan? McTominay. Ole Gunnar Solskjaer, Bruno Fernandes, ya kan? Ralf Rangnick, siapa Ralf Rangnick? Nggak ada, Sabitzer kayaknya. Greenwood nggak, bukan ya? Greenwood itu di Ole atau di Ralf ya? Di Ole kayaknya tuh Greenwood. Terus sekarang Ten Hag, Onana. Jadi dan ketika rumor bahwa Ten Hag mau minta beli Kim Min Jae tapi nggak difasilitasi, terus dia minta beli Frankie De Jong tapi nggak difasilitasi juga gitu. Dan kemudian Ten Hag ngomong kalau dia nggak mungkin melakukan apa yang dia lakukan di Ajax gitu. Di taktik yang di Ajax itu dia mau bawa ke Manchester United itu nggak bakal mungkin dia lakukan karena dia sadar gitu. Komposisi pemain yang ada di sekarang di United itu nggak capable untuk menjalankan taktik itu gitu. Makanya dia memutar otak gimana caranya pemain yang ada sekarang itu bisa cocok dengan sistemnya dia. Masalahnya pakemnya dia itu kayaknya nggak banyak opsi gitu. Jadi mungkin bisa dibilang sedikit-sedikit itu Ten Hag karena faktor cedera juga mempengaruhi skuad United, ya taktiknya juga nggak jalan dan mungkin sedikit plan A, plan B, plan C-nya tuh nggak jalan dan udah nggak ada plan lagi dia. Terus faktor lainnya adalah ya itu tadi, kenapa Eddie Howe yang kita sempat menduga dia akan membeli Mbappe tapi justru belinya Alexander Isak. Kenapa dia belinya Sandro Tonali dan Bruno Guimaraes gitu. Dan mengembalikan posisi Joelinton sebagai nomor 8 hybrid yang katanya orang-orang gitu kan. Itu sebenarnya karena data analis yang ada di Newcastle, orang-orang yang bekerja di data itu itu sudah menganalisis dan memberi input ke Eddie Howe bahwa sebenarnya klub ini nggak butuh pemain besar gitu, nggak butuh pemain dengan tipikal Mbappe, tapi butuhnya pemain striker yang bisa main sedikit ke kiri kayak Alexander Isak dan punya track back yang bagus gitu, daya jelajah yang tinggi gitu. Nah, apa namanya, lobang yang ada di Newcastle sebelum Eddie Howe di tengah Bruno Guimaraes dan Sandro Tonali itu ditambal. Sebelumnya Jonjo Shelvey. Ya kan? Iya. Ditambah lah di Jonjo Shelvey gitu. Bek kanan yang dulunya siapa sih nama bek kanannya, aku lupa. Murphy atau siapa gitu. Itu kan diganti sama Kieran Trippier. Trippier, orang bahkan fans Newcastle sendiri yang di sini aja tuh ngomong gitu. Dia pernah ketemu sama fans Atletico di Spanyol.
Terus fans Atletico itu ngomong gini ke dia karena dia pakai jersey Newcastle kan. Dia ngomong fans Atletico ini ngomong gini, kau dari Manchester, dari Newcastle, take care of Trippier katanya. Terus si fans Newcastle ini ngomong, kayaknya Trippier deh yang take care kita gitu. Trippier deh yang take care kita gitu. Karena siapa yang menyangka pembelian Trippier itu bisa berdampak ke moral pemainnya Newcastle itu karena mungkin Eddie Howe, Tindall dan staf pelatih Newcastle itu melihat sosok pemimpin yang ada di dalam diri Trippier gitu. Mirip-mirip Gary Neville lah pada saat Gary masih main. Cuma bedanya Trippier lebih skillful. Tapi kalau misalnya terkait tadi yang masalah data analis pemilihan pemain transfer in-nya gitu. Jadi masalahnya kalau misalnya dikaitkan ke visi yang harusnya sama antara manajemen dan pelatih itu, kira-kira mentoknya atau salahnya unit yang sekarang ini, apakah memang kualitas data analisnya yang tidak sebaik tim yang lain, atau sebenarnya data analis ini sudah menyodorkan nih pemain yang cocok nih untuk United, kemudian ternyata manajemen ataupun misalnya Dirtek atau Murtoh dan Richard Arnold gitu gagal mengeksekusi gitu, atau yang mana kak, yang data analisnya atau manajemennya? Manajemennya. Dua-duanya sebenarnya itu dua arah sih sebenarnya kalau aku melihatnya dua arah karena kita perlu mempertanyakan apa alasannya Ten Hag membeli Anthony. Itu yang pertama gitu. Kalau memang tujuannya adalah menjaga kelebaran lapangan, menjaga lebar lapangan gitu kan. Tapi eksekusinya tuh nggak ada gitu. Apakah mungkin memang karena Anthony itu memang dibeli karena dibutuhkan untuk Ten Hag, tapi pada implementasinya di lapangan itu nggak ada pemain yang bisa support movementnya Anthony gitu di sebelah kanan gitu. Ataukah memang si data analis ini tidak kompeten dan ngasih input ke Ten Hag atau Murtoh atau Arnold soal ini Anthony nih kayak gini, atau memang data analis ini sudah nggak merekomendasikan Anthony, tapi karena koneksi orang dalam dibelilah itu si Anthony. Jadi ini sebenarnya dua arah. Lagi-lagi ordal. Lagi-lagi. Nggak cuma di Indonesia. Karena sebenarnya memang ya masalah menjaga motivasinya yang beli Anthony ini, misalnya contoh untuk menjaga kelebaran lapangan, Ten Hag pun sebenarnya nggak perlu menjadi seorang sosok penonton di layar kaca untuk bisa ngelihat itu nggak terjadi kan. Jadi dia pun di pinggir lapangan dia bisa ngelihat kok apa yang dilakukan Anthony itu tidak ada menghasilkan sebuah threat atau ancaman di sisi pertahanan dari lawan gitu. Tapi kalau misalnya masalah kan karena ini berhubungan ke ini karena masih di fasenya Ten Hag, belum muncul nih nama-nama yang kira-kira siapa yang harusnya dibeli tapi nggak dibeli sama manajemen United. Ya kan? Sama kayak zamannya Ole, muncul tuh harusnya Jude Bellingham, sudah di Erling Haaland di fasilitas trainingnya United sudah sempat datang, Erling Haaland, Declan Rice gitu kan. Kemudian muncul lagi nama-nama di eranya Jose, di eranya LVG gitu. Dan ini kalau misalnya di-compare ke misalnya ke tim yang lain, ke misalnya Arteta, Postecoglou dan Eddie Howe, akhirnya kan dibilang narasinya kalau misalnya antara manajemennya Arsenal dengan Arteta satu visi mereka itu gitu. Arteta apa yang dimau itu bisa dipenuhi oleh manajemen. Aku ngelihatnya sih itu nggak terlalu ya, karena bisa jadi juga di Arsenal ataupun Spurs ataupun di Newcastle ada beberapa pemain yang mungkin diajukan tapi gagal juga misalnya, entah karena gagal nggak terrealisasi atau karena memang tidak di-approve gitu. Yang membedakan itu kan sebenarnya karena performanya lagi jelek nih. Sedangkan di Newcastle misalnya dia beli si siapa Alexander Isak pun dari segi nama yang nggak terlalu mentereng, tapi karena memang sesuai fungsi itu kayak jadinya seolah-olah itu memang sudah di-plankan nih, yang memang dibutuhkan kan. Karena memang dia berhasil tuh. Sama kayak misalnya si siapa pemainnya? Trippier lah. Trippier itu dibeli bukan lagi usia muda, udah kepala 3.
bahkan sebenarnya pada saat proses perpindahan dia dari Spurs ke Atletico Madrid dan di Atletico Madrid gak kepake sama Diego Simeone, semua orang tuh sudah berasumsi kalau Trippier ini memang sudah habis dan agak kurang make sense gitu seorang pemain yang sudah dilabeli nggak sudah habis balik bisa ke perform dan Liga Inggris kan ke Liga Inggris gitu untuk berkompetisi di Liga Inggris gitu dan ternyata hasilnya justru malah dari apa yang dilakukan dia menjadi yang tadi kamu bilang statistik Newcastle itu yang disematkan ke si Trippier itu dia gol kontribusinya paling banyak dari antara pemain yang lain gitu kan assist dan golnya gitu dan ini memang bisa jadi ya justru kalau misalnya kita lihat selama ini kan yang kita bahas kan yang besar-besar kan yang memang pelatih manajemen mungkin bisa jadi juga ya masalahnya ini sebenarnya yang kecil-kecil kayak data analis yang kamu bilang tadi salah menganalisa misalnya kan entah mungkin karena dia nganggapnya Manchester harusnya nama besar iya Pogba sudah ada Lukaku Sancho siapa coba nama pemain karena makanya aku nggak pernah setuju kalau misalnya dibilang United itu pelit klub atau manajemennya pelit gitu karena pemain nama-nama besar dengan nilai-nilai besar tuh udah didatangkan kok gitu jadi bahkan dari eranya Ed Woodward lah iya nggak pernah ada satu musim itu United kayaknya nggak beli nama besar gitu kalau bukan nama besar nilainya besar gitu kan nah jadi bisa jadi ini sebenarnya hal-hal kecil yang jadi penyebabnya ini yang memang nggak kelihatan nih dibahas misalnya untuk di media gitu kan kayak yang data analis itu misalnya yang memang harusnya itu udah jadi hal yang umum ya di tim sepak bola misalnya gitu bisa dilihat misalnya ada di barisan tim media ada yang memang hanya untuk ngeliatin ngitungin berapa passing ini segala macam bisa jadi memang eksekusinya di hal-hal kecil itu yang gagal dilakukan gitu jadi pada akhirnya kalau misalnya pun mau ribut-ribut harusnya pelatihnya ini harusnya pemainnya ini akhirnya sama aja gitu nggak akan ada hasil kalau misalnya hal-hal kecil gitu diabaikan gitu aku juga karena aku kaget aja sih lihat statistik apa data yang dipaparkan di itu di si apa namanya data analisnya si San Jose Earthquake di klub MLS itu dia ngomong ya karena pada tahun itu United cuma ada 5-10 dan 5-10 itu sebenarnya kecil kalau untuk klub sebesar United ya karena data analis itu kan nggak cuma mengolah data mengolah data satu pemain tapi kan banyak gitu ada data analis yang khusus untuk video analis ada yang khusus untuk opposition analis ada yang khusus untuk gimana analis untuk match practice dan segala macamnya gitu kan dan ketika United cuma ada 5-10 data analis itu kok kayaknya timpang banget gitu dibandingkan klub kayak Brighton, Brentford dan itu jadi make sense yang kamu bilang tadi karena yang kecil-kecil kayak gitu tuh inputnya sudah salah, eksekusinya pun salah gitu dan nggak terekspos kan itu dia makanya itu kalau ya itu memang mungkin bisa jadi benar gitu tapi dan kamu kan pada saat Ten Hag direkrut United itu kan yang merekomendasikan si Ralf Rangnick kan hasil rekomendasi Ralf Rangnick dan sempat ada isu kalau Ralf Rangnick akan menjabat sebagai sporting konsultan ya dirtek lah istilahnya kemudian batal karena dia menangani Austria kamu nggak tahu apa yang terjadi di belakang layarnya itu gimana? Rangnick itu mohon-mohon tuh ke timnas Austria Pak mending saya direkrut aja saya nggak mau di sana itu jelek itu klub percuma saya jadi sporting konsultan di situ tapi input saya tuh nggak pernah dengerin nah, kalau misalnya orang-orang yang punya nama tapi terasa asing dengan United gitu maksudnya terasa asing itu nggak ada punya kedekatan emosional gitu dengan United sama kayak Rangnick lah sebenarnya kalau misalnya dari masalah kemampuan gitu di luar dari misalnya hasilnya bagaimana orang-orang fully high rate gitu, supaya Rangnick kan tapi dengan United itu nggak ada sama sekali
hubungan Ya, emosionalnya, korelasinya. kan. Nah, dengan kondisi yang sekarang ini, ada nggak kira-kira sosok yang bisa melakukan assessment lah untuk United, sosok yang dekat secara emosional? Karena nggak, kalau Sir Alex kayaknya, Oh apalagi jangan, setelah biarkan dia. istrinya Iya, nggak meninggal usah. kan. Biarkan dia tenang, nggak usah diganggu-ganggu beliau. Tambah stres nanti. Kira-kira ada nggak gitu yang karena kalau misalnya kayak gini, misalnya yang setidaknya yang bisa disegani lah sama manajemennya sekarang, orang Amerika itu kan, setidaknya sosok Ferguson itu masih disegani. Sir Bobby sudah nggak ada kan. Siapa lagi? Nggak ada lagi kayaknya yang justru kayaknya David Beckham itu atau mantan pemain United itu kayaknya lebih sering kita lihat disorot pada saat Lagi bobrok. Ya itu dia. Nah, Beckham itu pengecualian. Beckham itu mau masuk ditolak duluan. Karena dia sudah tertangkap LUHG kan. Sama halnya dengan Neville, Rio Ferdinand. Jadi ada atau enggaknya ya kembali ke pembahasan kita di klub DNA itu. United itu mantan pemain United itu tahu jeleknya klub ini seperti apa. Tapi kalau misalnya ada satu nama yang mungkin bisa dalam tanda kutip mengubah struktur klub dalam proses rekrutmen, dalam proses penunjukan pelatih, rekomendasi pemain, Edwin van der Sar. Edwin van der Sar. Karena sakit-sakit juga sih itu dia masalahnya. Ini tim mau dioperasi luar dalam, dia lagi operasi juga, baru sembuh juga si bapak kan, macam mana pula. Itu dia, itu sebenarnya Edwin van der Sar. Karena aku patokannya ada ke Aston Villa, meskipun sebenarnya ini nggak terlalu related dengan Aston Villa yang sekarang, tapi seenggaknya obrolan kita yang lagi-lagi di klub DNA itu kan membahas soal Aston Villa yang ada namanya culture, apa namanya kita bahas itu culture gitu kan. Dan ternyata di Aston Villa yang sekarang itu pada saat Unai Emery masuk, itu kan dia bawa tuh pemain staff-staffnya gitu, orang-orang kepercayaannya dia bawa, dan mereka selalu ada yang namanya rutinitas ngumpul ya, serawung lah atau gimana gitu untuk kongko untuk menyatukan visi gitu, dan itu berjalan. Dan Luis Campos ya, siapa yang Sevilla iya ya, Luis Campos Ocampos. Oke. Luis Ocampos yang dibawa dari Emery juga kan, yang bawa Luis Ocampos ya. Jadi itu satu visi semua gitu. Dan faktor lainnya yang bikin Aston Villa kenapa bisa terlepas dari 2 pertandingan awal yang dibantai sama Newcastle sama Brighton kalau nggak salah, itu tuh ada yang pendekatan psikologi antara pelatih, staf pelatih dengan pemain gitu. Ketika ketika Unai Emery datang ke Aston Villa, John McGinn itu sempat diparkir loh, sempat nggak jadi ini kan, nggak jadi starting gitu, nggak masuk lah hitungan. Kemudian dia ditanya, Emery datang ke John McGinn untuk ngomong, nanya, kamu posisimu itu sebenarnya maunya di mana gitu, kayak ngobrol biasa, pendekatan psikologis. Terus dijawab sama John McGinn apa? Yang penting bukan di bangku cadangan. Iya. Jadi hal-hal kecil seperti itu yang mempengaruhi moral pemain itu sepertinya itu yang hilang di United. Dan kita nggak tahu ya, play for the badge itu sudah nggak ada lagi tuh di United tuh. Orang Manchester asli yang di sebelah kiri tapi ternyata dia Theo Walcott itu juga nggak ada itu play for the badge, nggak ada itu. Jadi ya itu yang hilang sih sebenarnya di United. Kalau misalnya kayak gini kondisinya kan,
awal mulanya juga Ten Hag didatangkan itu karena bisa dianggap dilabeli sosok pelatih yang bisa mengorbitkan pemain muda kan. Dan kalau misalnya tadi dengan komposisi pemain sekarang ternyata nggak works gitu, mau menjalankan taktik seperti apa yang diterapkan di Ajax, kenapa misalnya nggak ada, kalau misalnya dulu masalah pemain cedera gitu, beli pemain itu memang karena kontrolnya itu bukan hanya di Ten Hag ya, karena harus dari manajemen juga kan, bisa dibeli apa enggak gitu kan. Nah, tapi sebenarnya ada satu hal teknis yang bisa full kontrol ditentukan oleh Ten Hag gitu, yaitu yang mengorbitkan pemain muda tadi sebenarnya. Kalau misalnya memang ada pemain yang nggak perform gitu, ya harusnya yang awalnya dia dilabeli pelatih yang bisa mengorbitkan pemain muda, itu sebenarnya yang harus dilakukan gitu. Kalau misalnya kita spesifik tadi malam itu masalah sebelum pertandingan lawan Newcastle ataupun City kemarin kan, Kobe main itu kan sudah fit. banyak tuh di framing tuh bakalan Main. ditunjukkan highlightnya kan, Kobe Maino. Mm. Tapi percuma aja karena orang Maino, ya kan? Gimana mau ngelihat sosok pemain muda gitu kan? Karena Iya. ini Carabao Cup harusnya pentas memang, kalau mau Pemain-pemain bikin muda. mesinnya panas gitu, Maino yang lagi habis cedera gitu, ini harusnya pentas yang waktu yang pas gitu kan, bukan misalnya nanti di Liga Inggris lagi nanti Casemiro cedera juga tadi malam kan. Jadi dan pemain yang diorbitkan juga kayaknya Garnacho, langsung teringat sama seorang sosok Adnan Ada Januzaj gitu. Januzaj. Iya. Aduh, kacau ini pemain ya. Sama. Yang awalnya memang dia diharapkan itu bisa memberikan upgrade eksplosivitas dari banding sosok Jadon Sancho, kok sama aja gitu kan, kayak nggak ada. Kalau cuman hanya mau coba adu lari, dia juga nggak kencang-kencang amat gitu larinya kan. Beda kayak misalnya kayak Jeremy Doku sama Gabriel Martinelli ya, mereka sebenarnya nggak kencang-kencang amat, tapi velocity-nya itu loh, yang tiba-tiba gerakan ininya tuh kan, yang memang kayaknya mereka mantan pemain PS2 juga gitu, yang bisa peta L1 gitu kan, yang gerak-gerak tipu kan. Ini Garnacho lurus aja gitu kan, nggak ada variasi-variasi Keeping bolanya atau tuh dapet loh, dua Martinelli iya, sama Jeremy Doku tuh keeping bolanya dapet. nggak yang kenceng-kenceng amat kan, tapi di satu fase tuh gerakannya cepat gitu kan, tapi nggak kenceng gitu. Tapi itu yang kayaknya misalnya masalah staff pelatih itu kan hal-hal teknis yang teknikal itu kan, itu diatur sama staffnya Ten Hag itu, nggak yang hanya sekedar oke, hari ini kita main formasi 4-2-3-1 guys. Nanti Rashford kalau misalnya babak pertama nggak perform, Garnacho masuk. Harusnya kan ada yang memang direview dari pertandingan sebelumnya, dilihat kan. Iya. Tadi malam tuh siapa bek kanannya, Tino Ya Livramento. ampun, ini memang pemain muda, memang udah dari zaman di Chelsea dan di Southampton Southampton kita sudah tahu kan. Tapi kita lihat gimana dia ngejaga Garnacho, bukan dengan melakukan tackling loh. Bukan, Simple, kayak bolanya didapat dari kakinya Garnacho gitu kan. Iya. Jadi gimana ya? Yang kayak gitu-gitu memang kalau misalnya Ten Hag nggak bisa ngelihat gitu siapa pemain ini memang nggak perform berapa pertandingan masih tetap dipertahankan, sekalipun misalnya dia akamsi gitu kan, harusnya yang dia bisa lakukan sendiri tanpa ada intervensi dari manajemen, yaitu mempromot nih pemain muda yang setidaknya kalaupun secara visi masih kurang tapi punya semangat gitu di lapangan gitu. Ya harusnya itu yang dilakukan sama dia gitu. Iya, itulah yang membedakan pemain cerdas dengan pemain yang mengandalkan fisik aja. Martinelli sama Jeremy Doku itu instingnya itu dapet itu, otaknya tuh jalan itu, dua pemain itu. Jalan itu. Kalau pemain yang modelan cuma ngandelin fisik, ngandelin kemampuan fisiknya aja, Rashford, Raheem Sterling, Theo Walcott, itu kelihatan yang kayaknya ketebak. sebut aja lah semua pemain Inggris kayaknya.
Oh iya nih. Iya nih. Coba kamu kalau misalnya ngomongin atribut spesifik pemain ya, Alexander Isak lah. Itu pemain kurus ceking tapi gila loh itu orang satu itu. Aku juga awalnya pada saat kedatangan dia ke Liga Inggris nggak terlalu berekspektasi karena pertama 70 juta gitu Iya. dari Real Sociedad, dari segi nama nggak Nah, ada ininya, iya. tapi ternyata ya memang cocok aja di tim itu kan, sesuai Iya. kebutuhan gitu. Nah, itu dia itu akhirnya kita sampai pada kesimpulan bahwa memang kayaknya yang di bagian analisnya ini nih yang salah satu core-nya kenapa United itu nggak bisa perform. Dan kayak Tino Livramento semalam bisa membaca pergerakannya Garnacho. Itu kan sebenarnya kalau misalnya ada match review di pertandingan sebelumnya kan yang performance video analis itu bisa ngasih input ke Ten Hag kalau movement seperti ini tuh nggak jalan gitu. Seenggaknya kalau misalnya itu ada input dari analis ke manajer ngasih tahu ke pemain. Tapi biasanya yang pernah aku baca, analis itu langsung ngasih input ke pemain. Jadi analis itu ngasih input ke pemain. Cuma masalahnya pemain itu juga kadang nggak bisa menerima informasi terlalu banyak gitu. Nah, makanya dibutuhkan yang namanya sport psikologi gitu. Masalahnya kayaknya United ini psikologinya kena semua. Jadi mau dikasih asupan materi seperti apapun tuh mental. Tapi berhubungan tadi masalah sedikit kan yang masalah data analisnya kan. Jadi kalau misalnya memang di situ masalahnya, problemnya United kan yang digaungkan sama Rangnick, harusnya United itu melakukan open heart surgery gitu kan. Ternyata sudah dilakukan dan tidak ada impact-nya apa-apa karena memang ternyata nggak perlu open heart surgery, tapi karena sebenarnya ternyata sakit cantengan aja nih, sakit yang lain nih karena yang kecil tadi itu data analisnya ini yang nggak kompeten nih kan melakukan melakukan proses data analisnya dan mendeliverinya gitu kan. Jadi sebenarnya udah diganti sana sini ternyata orang departemen yang di pojokan sana yang jadi masalah gitu. Udah dioperasi jantung nih, udah operasi hati nih kan. Ternyata sakit gigi gitu, Pale. Aduh. Tapi satu hal yang masih aku jadi sedikit tanda tanya ya. Tweetnya si orang Belgia Guileme itu soal fitness dan staf pelatih United. Aku jadi bertanya-tanya kenapa Ten Hag nggak membawa kenapa kenapa Ten Hag nggak mengambil staf pelatih yang cocok dan bisa kerjasama dengan dia gitu. Tapi aku punya jawabannya sebenarnya. Itu karena aku kayaknya staf pelatih ini punya gaji yang besar dan yang pada saat United harus melepas mereka sebelum kontraknya berakhir, itu United harus bayar kompensasi. Jadi ini makanya kenapa nggak dibolehkan Ten Hag bawa staf pelatih sendiri tuh karena itu. Kayaknya karena itu deh. Iya ya bisa jadi juga. Iya. Dengan yang ada yang sekarang bisa jadi juga yang sekarang memang gajinya udah tinggi mau diganti sayang gitu kan. Iya. Pesangonnya kan. Iya, pesangonnya itu yang susah gitu. Iya. Ada lepas dari itu kan misalnya. Sekarang kan muncul nama-nama baru pelatih-pelatih muda gitu kan. Kayak misalnya De Zerbi udah dari musim lalu sebenarnya. Dan semalam aku nonton di FB Pokal Bayer Leverkusen kalah menit-menit Xabi terakhir. Alonso Oh, kan. Xabi Alonso, Leverkusen bukan Munchen. Xabi Alonso ya aku nggak tahu kira-kira
selama ini kan memang United yang praktis yang baru ditangani sama pelatih dari mantan pemain yang masih satu dekade ini pensiun kemudian jadi pelatih gitu kan, Ole kan. Dan United sudah pernah mencoba pelatih yang dari sisi unsur itu sudah kayak dijalani, mantan dari pelatih dari Skotlandia supaya bisa mengerti gimana filosofi seorang Sir Alex gitu kan, di sosoknya David Moyes gitu kan. Kemudian pelatih dari apa Portugal. Portugal yang dikenal dengan punya karakteristik kuat gitu kan, punya jiwa pemenang gitu kan. Bapak saya itu. Iya. Luis van Gaal yang punya karakteristik kuat juga gitu kan. Badut itu. Dan pada akhirnya misalnya sekarang Erik ten Hag yang dikenal sebagai sosok pelatih yang sangat revolusioner lah, yang punya banyak bisa mengikuti gaya permainan sepak bola terbaru sekarang. Dan pada saat awal kedatangannya dia langsung dengan jumawa mengatakan masanya Pep dan Jurgen Klopp Sudah berakhir. sudah mendekati akhirnya gitu kan. Dia yang Dan berakhir. ternyata nah yang kayak gitu-gitu kan sebenarnya punya profilik yang spesifik kan, sebenarnya sudah sudah pernah menangani United dan sedang ada yang menangani United gitu. Kalau aku ngeliat, siapa tahu memang pelatih yang cocok untuk United itu adalah pelatih-pelatih yang sebenarnya nggak terlalu butuh profil besar gitu. Dan misalnya yang kayak contoh kayak siapa ya misalnya, De Zerbi itu kan awalnya kalau hasilnya kayak jelek kayak sekarang Brighton kayak kemarin itulah, dia nggak pernah ada di mention menjadi sosok yang punya guru Pep kan. Iya. Pas menang aja dia dapat predikat itu, ya kan. Tapi dia punya satu fondasi yang siapapun pemain yang sudah diorbitkannya kemudian pindah, dia selalu punya ada pengganti. Dan sekarang Carlos Baleba. Yang tengah itu ya. Iya. Jago itu, bahaya itu. Aku takut lihatnya. Nah, yang spesifik kayak gitu kan sebenarnya dan terrealisasi mungkin bisa jadi yang sosok kayak gitu yang bisa menangani. Tapi masalahnya adalah memang kembali lagi visi yang kayak gitu, pintar, punya talent scout yang bagus gitu, entah bagian dari timnya jago ngambil pemain dari benua manapun gitu. Memang harus sejalan juga sebenarnya memang dengan manajemen kan, karena nggak harus dengan manajemennya gitu. Nah, yang jadi masalah kira-kira kayak gitu-gitu jalan nggak di United gitu, karena semua karakter kayak udah dijalani juga sama pelatih-pelatih United dan kayaknya nggak berhasil gitu. Dan mungkin background yang lain yang belum dicoba sih, background dari pelatih Italia ya. Pelatih pelatih berkebangsaan Italia ya, bukan yang sudah pernah melatih Italia gitu. Karena Jose Mourinho kan sudah pernah di Inter kan dan gagal juga gitu. Jadi mungkin kalau misalnya pun nanti isu masalah Erik ten Hag ini semakin kencang dan berakhir diganti, kalau aku secara pribadi ya mungkin harus dicoba dari Italia. Siapa? Gian Piero Gasperini. Ya Bapak itu kalau masih belum pensiun nanti bisa dicoba lah kan gitu. Masih bagus kok Atalanta sekarang gitu. Kemarin ngalahin Empoli 3-0, Bos. Masih bagus kok. Jadi ya harus dicoba sih pelatih-pelatih dari berkebangsaan Italia yang punya memang mindset sepak bola Italia gitu. Siapa tahu memang itu yang bisa merubah ini United ya. United itu. Karena guru penjas pun nggak bisa gitu. Itu dia.
Itu istilah paling ngakak sih. Dari 10 tahun United ganti pelatih berapa kali itu istilah guru penjas itu selalu bikin ngakak setiap kali dengar. Meskipun sebenarnya Ole itu nggak jelek-jelek amat. Enggak kok sebenarnya. Cuman kalau aku secara pribadi Taktiknya misalnya yang dikit opsinya gitu. Sementara Ten Hag opsinya mungkin banyak tapi eksekusinya enggak. eksekusinya. Kalau Ole, aku di luar dari taktiknya yang misalnya yang kadang yang paling teringat lah, udah kalah tinggal 2 menit Substitusinya main baru telat. diganti kan. Macam mana kok ini? Apa yang mau kau harapkan kan? Di luar dari itu, di luar dari kayak gitu. Yang aku kurang nggak suka dari Ole ini Wibawanya. komunikasi di medianya loh. Apa kayak selalu manis gitu. Memang itu juga yang awalnya pada saat kita bandingkan Ole dengan Mourinho kan. Di bagaimanapun kondisinya tim hasilnya, Ole itu selalu semua menyampaikan baik-baik aja gitu kan. Sedangkan kalau Mourinho jadi bongkar aib semua tuh kalau udah di depan kamera kan. Pokoknya dikasih tahu tuh, dikata-katain tuh main tuh kan. Siapa kalau udah kayak gitu gimana lah kita mau baik-baik aja kan. Jadi memang ya kayaknya butuh dicoba sih pelatih Itali kan. Sementara kalau ngomongin soal ini sekilas aja. Kalau ngomongin soal komunikasi di media ya, Ten Hag itu juga sebenarnya komunikasi di medianya tuh nggak bagus-bagus banget loh. Kayak semalam lah, saya melihat hal positif dari pertandingan. Positifnya di mana, Bapak? Dia mau coba berusaha. Kadang kalau mau berusaha optimistik itu enggak masalah sih. Iya, tapi Tapi sadar harus diri dilihat lah. lah. Iya, sadar realita lah. Pelatih Italia atau Spanyol. Ya, bisa juga lah. Misalnya opsi pelatih Spanyol sekarang kayak rata-rata banyak tuh sih. iya, tipikalnya yang sering berpetualang itu kayak cuma satu doang kan. Iya. Unai Emery doang yang berpetualang tuh. Sama ini Luis Enrique sekarang PSG. Dia itu karena memang tergoda sama aja makanya pindah ke sana dia. Nggak ada kerjaan aja dia tuh. Oh iya, habis dipecat dari timnas ya. Spanyol. Jadi, ya. Kalau dari opsi sekarang kayak pelatih Itali, karena aku terkejut lah nonton kemarin ini jadi sekilas nih Inter Roma. Inter Roma. Inter Roma kan. Aku juga nonton itu. Itu kalau misalnya ada satu momen yang dari 90 menit itu hal yang tidak kayaknya yang nggak normal terjadi, itu hanya sifatnya eksidental aja kan, yang memang tidak terencana gitu, yang kebetulan aja gitu. Tapi yang aku kayak ngelihat secara monoton terjadi berulang gitu. Setiap Inter nyerang dari sisi misalnya Dumfries, mereka pakai striker 3-5-2 apa 3-4-3 gitu. 3-4-3 sih kayaknya, iya. Dumfries itu kan jadi wingback kan. Wingback, iya. Wingback kan. Setiap ada prosesi penyerangan sudah lewat setengah lapangan dan mendekati sepertiga pertahanan lawan. Itu si Benjamin Pavard, center back-nya selalu masuk ke kotak penalti loh. Iya. Dan kalaupun misalnya proses penyerangan itu gagal di counter attack nih, harusnya kan sudah bolong satu ya, iya kan? Tapi nggak kelihatan kosong tuh di belakang. Dan hal yang kayak gitu sebenarnya kan memang eksekusinya memang pertama dari plannya sudah jelas ada dari taktikal dari staf pelatih dan pelatih kan. Dan eksekusinya berhasil tuh kayak gitu. Dan mungkin kalau misalnya dilihat yang kita memang terbiasa menonton Liga Inggris yang secara lebih menghibur secara atmosfer dan broadcasting dan lain-lain kan. Secara taktikal memang Italia itu lebih spesifik dia kalau diperhatikan secara rinci kan. Walaupun memang nggak kurang menghibur gitu. Tapi yang kayak gitu-gitu yang jadi berhubungan ke yang aku bilang tadi, siapa tahu memang pelatih Italia yang harusnya
memang untuk mengeksekusi taktikal itu supaya jalan dengan ego-ego pemain di bawah nama besar Manchester United. Siapa tahu itu yang harusnya bisa gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita jeli melihat pertandingan selain United ya, Newcastle itu sebenarnya menerapkan blueprint yang jalan dan itu selalu terjadi berulang di week in week out. Kamu perhatikan Shane Longstaff. Coba musim pertandingan berikutnya kamu perhatikan Shane Longstaff. Setiap kali Newcastle build up Trippier, Bruno Guimaraes atau Trippier, siapa Almiron, pasti Shane Longstaff itu masuk tuh di tengah-tengah half space. Iya, dia tuh jadi istilahnya third man run. Jadi pemain ketiga yang bisa mengeksploitasi pocket space, half space di back itu, di tengah-tengah back itu gitu. Kau perhatikan dari Shane Longstaff itu tuh kelihatan dia tuh berapa kali di pertandingan sebelum lawan kemarin tuh Newcastle lawan siapa ya yang menang tuh, aku lupa lawan siapa pokoknya. Itu kayak gitu dia. Ini Shane Longstaff dan selalu berhasil kalau misalnya memang selalu bersiap untuk melakukan bola rebound kan, untuk shot dari jarak jauh juga kan. Jadi setiap kali bola ada di kakinya antara Trippier, pasti Longstaff itu kalau nggak dia mendekat untuk ngambil bola, dan setelah mengambil bola itu fase berikutnya adalah dia mencari ruang untuk masuk ke half space gitu. Dan itu third man run-nya tuh eksekusinya bagus banget. Jadi ya itu karena kita nggak terlalu merhatiin aja sih, dan itu akhirnya dibedah sama orang yang lebih pakar di bidang itu gitu, analis-analis yang sebenarnya bisa direkrut sama United. Tapi ya memang ya bisa jadi juga kalau misalnya harus menunggu keterpurukan ini bertahan sekian lama dulu baru Glazer mundurkan diri, ya mungkin itu konsekuensi yang harus dianu juga, karena sekarang performa beberapa tahun ini kan sebenarnya kalau dibilang dari segi posisi klasemen ya, dibilang buruk banget enggak juga, iya kan, dibilang sesuai target ya enggak lah gitu kan. Tapi karena misalnya kalau yang buruk tuh, kalau misalnya aku mungkin bisa melihat secara spesifik gitu kan, kalau dari papan klasemen misalnya terlempar dari 10 besar misalnya kan, itu pasti langsung terguncang tuh kan anunya. Nah sekarang masuk di 4 besar, kalau nggak 4 besar Europa League nanti kan. Nah sebenarnya masih yang mengang-ang itu kan, yang memang masih, kalau mau mengharapkan fans juga protes di Old Trafford, di store-nya United di sana akhirnya tutup. Nah kalau tutup juga itu penjualan shawl topi, nggak bakalan rugi juga itu Glazer kan, kalau cuma mengharapkan jadi tutup itu penjualan topi gitu. Jadi karena kalau misalnya ya demonstrasi kecil begitu ya nggak bakal terlalu berimpact. Aku kemarin tuh yang sempat kapan tuh yang fansnya mendobrak masuk ke stadion tuh, yang jadi orasi di Old Trafford kan, yang kayak gitu-gitu yang sebenarnya memang kalau di luar dari misalnya harus menunggu performa United ini yang menentukan keluarnya Glazer ya. Kalau misalnya nanti memang hasilnya buruk dan bertahan sampai akhir musim, ya mungkin hanya kayak gitu aja jalan terakhirnya. Iya. Tapi memang ada yang salah sih. Salahnya United juga nggak tahu kenapa pemain seperti Brandon Williams, Alvaro Fernandes, yang jelas-jelas United itu butuh pelapis butuh opsi di sebelah kiri pertahanan tuh, tapi malah pemain yang sebenarnya bisa diproyeksikan masuk di tim utama untuk seenggaknya main di Carabao Cup seperti Alvaro Fernandes dan Brandon Williams itu justru dipinjamkan gitu. Nah ini lagi-lagi ada yang salah nih di tim staff manajemennya United, entah itu tim pelatih U21 kah, performance analis kah, apakah kayak gitulah. Jadi ya kalau masih lumayan dipinjamkan jadi bagus nanti kan. Ini gitu-gitu aja kan. Amad Diallo, pemain terbaik Sunderland Diano. Nggak tahu nih sampai mana nih cederanya nih, kok nggak sembuh kan. Nah,
Itu dia masalahnya yang soal dibahas lagi soal fitness itu. Kalau misalnya fitness levelnya United itu standar, nggak ada tuh yang namanya pemain, seenggaknya terbentuk lah Body bodybuildingnya mass-nya. tuh bagus lah, masa ototnya tuh kelihatan lah perubahannya, Hmm. macam Ronaldo dulu yang dari cungkring terus tiba-tiba bisa jadi strong kayak gitu, atau contohnya mungkin Garnacho, kita berapa musim sekarang Garnacho? Baru satu musim ya, masuk Udah musim masuk musim kedua ya, keduanya ini. masuk musim kedua tapi nggak ada perubahan fisiknya dia itu. Giginya aja yang baru Oh dirapikan. iya, iya giginya baru dirapikan. Sama kayak si Facundo Pellistri. Dari musim lalu kita ngomong soal dia tuh pakai baju kok kayaknya bajunya terlalu besar gitu kan. Kegedean. Kegedean. Musim ini sama aja, nggak ada itu yang perubahan massa ototnya jadi sedikit lebih berisi, nggak ada itu. Satu-satunya pemain United yang menurutku fisiknya kelihatan perubahannya, meskipun itu aku yakin itu nggak itu bukan campur tangan dari pelatih, tapi dari dianya sendiri. McTominay. Itu pemain cungkring dulu itu. Iya, 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 iya. Kayaknya itu karena sudah Fred pindah kan. Jadi jatah makannya ke bagian sama vitamin-vitaminnya ke bagian sama Jatah makannya Fred diambil. jatah buahnya kan McFred kan. Iya, Udah iya. diambil sama McTominay semua tuh. Bisanya kita ngomongin nanti udah hampir padahal Oke lah. Sepertinya Iya. luapan emosi, kekecewaan, putus asa, pesimistik, dan berharap United nggak semakin terjerembab ke jurang kegoblokan itu ya kita sudah luapkan di sini, dan terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, dan yang paling penting nonton tuh Klub DNA itu, nanti ada Iya, di iya, episode iya. kita sebelumnya tuh sudah dibedah tuh, sudah diflorin tuh semuanya gimana Klub DNA itu. Dan United itu DNA-nya nggak ada, play for the match itu hilang. Iya. Thank you, sampai ketemu di episode berikutnya. Ciao.